Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang managing change atau perubahan organisasi. Next. Kami beranggotakan, yang pertama itu saya, dengan NIM, nama saya Dinda Fidialirandira dengan NIM 1710621009. Selanjutnya dengan teman saya, Muhammad Fikri Abdillah dengan NIM 1710621049. Dan saya Sekar Ayu Kalilah dengan NIM 17106621040. baik. Pertama saya akan menjelaskan apa sih itu perubahan. Perubahan tersendiri memiliki banyak arti. Yang kita dapat ambil dua, yaitu perubahan berarti kita harus mengubah dalam cara atau berpikir tentang sesuatu yang dapat menjadi atau lebih mahal atau sulit. Yang kedua, pengertian perubahan tersinggi dalam arti luas adalah respon yang direncanakan atau tidak direncanakan untuk menghadapi tekanan dan membangun kekuatan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Telah menyebabkan organisasi memodifikasi pekerjaan selama beberapa dekade. Hal ini akan menjadi tidak realistis untuk menunjukkan adanya kesepakatan universal tentang besarnya jangka waktu dan implikasi dari kekuatan ini. Kumar 2003. Next. Selanjutnya, organizational change atau perubahan organisasi adalah perubahan yang terjadi pada organisasi yang biasanya dilihat dari pergantian staf, konflik organisasi, pertumbuhan, dan pergantian pemimpin. Robin 1994. Next. Organisasi yang sukses saat ini memiliki merangkul dua jenis perubahan terencana, yaitu yang pertama, perubahan change. Perubahan change tersendiri memiliki arti upaya secara bertahap meningkatkan operasional dasar proses kerja di bagian perusahaan. Selanjutnya yang kedua, transformational change atau perubahan transformasional. Perubahan transformasional ini memiliki arti yaitu mendesain ulang dan memperbarui seluruh organisasi. Next. Adopsi ide baru tentang perilaku dan organisasi. Sekarang ini memiliki tren yang menumbuhkan perubahan dasar dalam organisasi, seperti bisnis elektronik, integrasi rantai pemasakan, dan manajemen pengetahuan. Next. Model of change, sequence of event, atau model perubahan urutan peristiwa. Model perubahan peristiwa ini ada kekuatan evolusional atau kekuatan dari luar, yaitu memantau persaingan global dan faktor lainnya. Yang kedua itu ada internal force. Internal force sendiri adalah kekuatan internal. Nah, lanjut, adanya need for change atau yang disebut keperluan perubahan. Dan memulai perubahan atau initiate change dan implement change atau penerapan perubahan. Next. Force for change terbagi menjadi dua, yaitu kekuatan eksternal atau environmental force yang tadi dijelasan sebelumnya. Itu ada customer atau pelanggan, kompetitor pesaing, teknologi, ekonomi, dan internasional area. Customer sendiri ini ada kenapa dimasukkan di dalam kekuatan eksternal, karena pelanggan sendiri adalah sesuatu yang mendapatkan dari luar. Yang selanjutnya itu ada internal force atau kekuatan internal. Kekuatan internal sendiri ini berasal dari dalam tubuh suatu perusahaan tersendiri atau manajemen tersendiri. Next. Need for change atau kebutuhan perubahan. Kebutuhan perubahan ini ada berasal dari faktor eksternal dan internal yang tadi disebutkan sebelumnya. Yang kedua itu berdasarkan kesenjangan kinerja atau yang disebut dengan perbedaan antara tingkat kinerja yang ada dan yang diinginkan.
Ini juga dibagi menjadi prosedur yang saat ini sesuai dengan standar, ide, atau teknologi yang baru didapatkan meningkatkan kinerja saat ini. Next. Instanting change atau yang disebut memulai perubahan. Tahap ini di mana ide-ide yang memecahkan kebutuhan yang dirasakan oleh dikembangkan. Lalu dari tahap ini itulah dicari di mana akar masalahannya. Dan selanjutnya adalah kreativitas. Dari kreativitas ini sendiri adalah generasi yang baru yang mungkin memenuhi kebutuhan yang dirasakan dan menawarkan peluang dan organisasi. Jadi dalam kreativitas ini adalah semua setiap individu yang memiliki kreativitas ini sangat dibutuhkan dalam perubahan. Next. Karakteristik of creative people. Dan tadi disebutkan karakteristik yang kreativitas tersebut itu ada kefasihan dalam konseptual. Yang kedua ada pikiran terbuka, yang ketiga menjadi dirinya sendiri, keempat tidak otoritas, kelima mandiri percaya diri, keenam keceriaan, ketujuh eksplorasi yang tidak disiplin, rasa ingin ketahui, kegigihan, dan komitmen. Dari semua karakter ini adalah yang paling dibutuhkan dalam manajemen perubahan. Next. Nah, di sini ada pihak-pihak yang memainkan peran dari sebuah perubahan di organisasi. Yang pertama itu ada agen perubahan atau change agent. Yang kedua ada manajer perubahan atau change managers. Yang ketiga ada fasilitator perubahan atau change facilitator. Yang keempat ada penghalang perubahan atau change buffers. Dan yang kelima ada penentang perubahan atau change resistors. Next. Nah, yang pertama ini ada agen perubahan atau change agent. Change agent atau agen perubahan ini adalah pihak orang yang memiliki kemampuan sebagai pelopor, pendiri, dan penemu dalam perubahan suatu organisasi. Jadi pihak ini adalah orang yang memiliki pengetahuan dan memahami segala suatu teknis, segala perubahan di organisasi, dan mengembangkan ide-idenya untuk perubahan di organisasi. Next. Lalu yang kedua ada manajer perubahan atau change manager. Manajer perubahan ini adalah pihak orang yang memiliki kemampuan khusus dalam merencanakan ide, mengelola, dan mengaplikasikan perubahan dalam suatu organisasi. Peran dari manajer perubahan ini, dia mengelola semua ide-ide yang telah dia rencanakan dan nantinya diaplikasikan untuk menciptakan suatu perubahan di suatu organisasi tertentu. Next. Yang ketiga ada fasilitator perubahan atau change facilitator. Fasilitator perubahan ini merupakan pihak atau orang yang memiliki kemampuan khusus dalam merencanakan ide, mengelola, dan mengaplikasikan perubahan dalam suatu organisasi. Nah, fasilitator perubahan ini juga orang-orang yang memiliki ide, terus habis itu dikelola sama pihak ini dan mengaplikasikannya ke sebuah perubahan di suatu organisasi. Next. Nah, yang keempat ini ada penghalang perubahan atau change buffer. Change buffer ini merupakan pihak-pihak yang secara pasif menentang adanya perubahan di organisasi yang dikarenakan mereka kurang puas terhadap kondisi yang terjadi. Nah, penghalang perubahan ini adalah orang-orang yang menentang dan menolak terjadinya sebuah perubahan di organisasi dikarenakan suatu hal, yaitu kurang puas terhadap kondisi yang terjadi di suatu organisasi. Next. Yang kelima dan terakhir adalah penentang perubahan atau change resistor. Yang sebelumnya merupakan pihak yang secara pasif, sedangkan penentang perubahan ini merupakan pihak-pihak yang secara aktif menolak adanya perubahan di organisasi dan secara terang-terangan melakukan penentangan terhadap perubahan yang ada di organisasi. Next.
Nah, di sini ada beberapa karakteristik pihak-pihak yang memainkan peran dalam perubahan di organisasi. Yang pertama itu ada pihak yang mendukung. Yang tadi mendukung itu ada 3. Pertama ada agen perubahan, kedua ada manajer perubahan, dan yang ketiga ada fasilitator perubahan. Nah, karakteristik ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama itu memiliki pemikiran dan ide inovatif, bersemangat dan berani mengambil risiko. Yang kedua, selalu melakukan hal-hal baru yang menentang dengan mempertimbangkan risiko yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, selalu berada di organisasi, masyarakat, atau institusinya untuk berkembang maju dan memiliki loyalitas tinggi serta komitmen yang kuat di dalam dirinya. Lalu yang keempat ada memiliki kepandaian dalam berorganisasi, kecerdasan dalam berpolitik, memahami sistem kekuasaan, serta batas-batas perubahan yang akan dilakukan, tetapi tidak terkalahkan oleh berbagai keterbatasan dan tantangan yang ada. Dan yang terakhir, pihak yang mendukung perubahan dapat menjadi anggota dan pemain tim yang efektif serta mudah dan senang dalam bergaul dengan orang lain. Next. Nah, yang tadi kan ada pihak yang mendukung, sekarang ada pihak-pihak yang menentang perubahan di suatu organisasi. Nah, pihak-pihak yang menentang itu ada 2 tuh, tadi tuh ada penghalang dan ada penentang perubahan. Yang pertama itu ciri-cirinya memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya ketakutan akan kehilangan identitas dirinya di perusahaan. Lalu yang kedua, adanya kecurangan dalam pemahaman dan kepercayaan terhadap orang. Yang ketiga, memiliki anggapan bahwa perubahan tidak memiliki kepastian organisasi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pihak yang penentang perubahan ini berpendapat bahwa tujuan dan pandangan yang berbeda terhadap kepentingan organisasi. Next. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan perubahan organisasi menurut atau model Kurt-Lewin. Yang pertama itu ada unfreezing. Unfreezing itu pencairan kebukuan nama. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perubahan organisasi yang dilakukan oleh seorang manajer di organisasi. Langkahnya itu mempersiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen perusahaan untuk meyakini bahwa perubahan memang diperlukan. Nah, strateginya itu yang pertama ada memanfaatkan ketidakpuasan dengan sistem yang berlaku sekarang. Terus yang kedua itu membangun hubungan yang efektif dengan orang yang terlibat dalam perubahan. Dan yang ketiga, meminimalisir adanya resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Nah, yang kedua itu ada change of movement atau gerakan menuju perubahan. Langkah yang harus dilakukannya itu mempengaruhi gerakan perubahan pada sistem yang tidak seimbang menuju arah yang baru yang diinginkan bersama. Tahapan implementasi perubahan, orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Strategi yang dapat dilakukan dalam change of movement adalah yang pertama itu mulai melakukan perubahan, yang kedua menerapkan gaya manajemen yang baru, dan yang ketiga memberikan pelatihan pola-pola yang baru. Nah, yang terakhir itu ada refreezing atau pembekuan kembali equilibrium baru. Langkah yang dapat dilakukan itu terjadi ketika pola perilaku baru sudah stabil, tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode changing atau perubahan menjadi bagian dari orang tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Yang kedua, membuat kebijakan baru dalam merekrut anggota yang sesuai dengan budaya organisasi yang baru dan bekerja sesuai dengan sistem manajemen yang baru. Next. Nah, di sini ada tips and trick mengatasi penolakan terhadap perubahan di organisasi. Tips and trick ini untuk orang-orang yang menantang dan menghalang perubahan di organisasi. Yang pertama itu ada pendidikan dan komunikasi. Kita misalkan menjadi manajer sebuah perusahaan atau organisasi, jika ada orang yang menentang, kita harus memberikan penjelasan secara tuntas dan tepat mengenai latar belakang, tujuan, dan dampak dari adanya perubahan kepada seluruh stakeholder di organisasi. Dan kita juga harus berkomunikasi dalam berbagai macam komunikasi seperti workshop, diskusi, laporan, presentasi, dan lainnya. Next. Yang kedua itu ada pendidikan dan komunikasi. Seorang manajer
di suatu organisasi harus dapat memberikan penjelasan secara tuntas dan tepat mengenai latar belakang tujuan dan dampak dari adanya perubahan kepada seluruh stakeholder di organisasi, serta berkomunikasi dalam berbagai macam komunikasi seperti workshop, diskusi, laporan, dan presentasi lainnya. Yang ketiga itu partisipatif dalam berbagai kegiatan, mengajak semua stakeholder organisasi untuk mengambil berbagai keputusan. Nah, pimpinan organisasi ini hanyalah sebagai fasilitator dan motivator di dalam organisasi. Sementara para anggota organisasinya itu yang mengambil keputusan dari suatu masalah yang ada. Next. Nah, ini ada yang ketiga nih. Memberikan kemudahan atau dukungan yang kuat terhadap para anggota organisasi. Nah, kan misalkan apabila para anggota organisasi mengalami ketakutan bahkan cemas dalam melakukan pekerjaannya, maka pimpinan sepatutnya memberikan konsultasi terhadap kesehatan mental para anggota organisasi. Hal itu memang akan membuang banyak waktu dan uang, namun hasilnya akan berdampak terhadap menurunnya tingkat penolakan perubahan dalam organisasi. Yang keempat, melakukan negosiasi. Nah, dalam melakukan negosiasi ini, pimpinan organisasi mengajak semua stakeholder organisasi untuk mengambil berbagai keputusan. Pimpinan organisasi hanyalah sebagai fasilitator dan motivator di dalam organisasi. Sementara itu, para anggota organisasi yang akan mengambil keputusan langkah yang juga harus ditempuh yaitu melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menolak terhadap perubahan organisasi. Langkah ini dilakukan apabila para penentang memiliki jumlah dan kekuatan yang tidak kecil. Contohnya dengan para serikat kerja, tawarkan solusi dan alternatif dari permasalahan yang mereka hadapi dan penuhilah keinginan mereka dari suatu masalah yang ada. Next. Nah, kalau misalkan langkah-langkah yang tadi belum juga efektif, maka pimpinan organisasi ini dapat melakukan langkah-langkah yang kelima atau keenam ini. Yang pertama itu ada manipulasi dan kooptasi. Nah, manipulasi yang di sini dimaksud adalah menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi. Misalnya, memutarbalikkan fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, menyebarkan rumor, dan lainnya. Sedangkan kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada para pimpinan penentang perubahan organisasi. Terus ada paksaan, emang benar-benar paksaan ini kalau benar-benar semuanya nggak efektif, dilakukan paksaan terhadap pimpinan organisasi kepada penentang perubahan. Nah, pimpinan memberikan paksaan berupa ancaman dan menjatuhkan sanksi kepada seluruh anggota organisasi yang menentang dilakukannya perubahan. Next. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Selanjutnya itu ada a type of organizational change. Yang pertama ada strategi. Strategi itu adalah pembuatan visi dan misi yang diformulasikan satu strategi untuk menyelaraskan strategi dalam eksekusi strategi serta bagaimana memonitor suatu kinerja perusahaan. Yang kedua ada struktur. Struktur adalah pembuatan organisasi dan juga implementasi dari peran dan tanggung jawab, termasuk kebijaksanaan dan prosedur. Perubahan ini lebih dipengaruhi oleh adanya tekanan internal dan eksternal. Tujuan dari perubahan struktur untuk memberikan kejelasan, pembagian tugas dan tanggung jawab, mengelompokkan kegiatan, mengatur adanya koordinasi secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada teknologi. Perubahan teknologi ini mencakup perubahan penggunaan alat yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk mendapatkan hasil yang efisien dalam mewujudkan tujuan organisasi. Teknologi ini dapat membantu kinerja organisasi, mulai dari proses komunikasi, strategi bersaing, proses produksi, sistem informasi sumber daya manusia, sampai pada teknik manajerial. Perubahan terjadi secara sistematis dapat mendorong perubahan organisasi lebih cepat dan terarah. Selanjutnya ada budaya. Perubahan budaya dalam suatu organisasi wajar terjadi. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas sistem dan mewujudkan masa depan yang diinginkan dalam organisasi. Tapi dalam budaya ini dibutuhkan strategi yang tepat agar bisa diterima oleh semua anggotanya. Perubahan budaya tidak selalu buruk. Dalam organisasi pasti adanya perubahan dan pengembangan untuk orang-orang di dalamnya. Meski transformasi tersebut tidak mudah dan melalui berbagai proses, namun dengan strategi perubahan budaya, organisasi yang tepat tentu berjalan dengan lancar.
Yang terakhir ada produk. Pengembangan produk adalah perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikan ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Selanjutnya ada struktural change atau perubahan struktur. Yang pertama itu ada hierarchy of authority, di mana struktur kekuasaan dan otoritas yang meningkat pada tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki. Orang di atas adalah orang yang paling berkuasa dan membuat keputusan akhir. Selanjutnya ada goal, yaitu tujuan apa yang akan dicapai oleh organisasi, baik secara terprogram maupun organisasi. Sasarannya biasanya merupakan kumpulan program terkait cerminan dari tindakan utama organisasi dan memberikan titik temu bagi para manajer. Yang ketiga ada struktural karakteristik, yaitu merupakan kualitas atau sifat khusus yang membuat seseorang, benda, atau kelompok berbeda dari yang lainnya, yang tersusun dengan cara tertentu atau sesuatu yang cukup kuat untuk menggunakan konstruksi. Selanjutnya yang keempat ada manajemen sistem, yaitu cara di mana suatu organisasi mengelola bagian-bagian yang saling terkait dari bisnisnya untuk mencapai tujuannya. Tujuannya ini dapat berhubungan dengan sejumlah topik yang berbeda, termasuk kualitas produk atau layanan, efisiensi, operasional kinerja lingkungan, dan keselamatan tempat kerja. Yang terakhir ada administratif prosedur, yaitu perangkat aturan, objektif formal yang ditetapkan oleh organisasi, swasta atau pemerintah yang mengatur pengambilan keputusan manajemen. Mereka membantu menetapkan legitimasi tindakan manajemen dengan memastikan bahwa keputusan manajemen objektif, adil, dan konsisten. Selanjutnya ada organizational development. Itu adalah suatu rangkaian ataupun suatu program dalam jangka waktu yang panjang yang memiliki tujuan meningkatkan kemampuan suatu organisasi agar bisa bertahan. Selanjutnya ada organization development problem. Yang pertama ada merger atau acquisition, di mana dua belah pihak sepakat mengintegrasikan operasi dalam bisnis kemitraan secara relatif karena memiliki sumber daya dan kapasitas secara bersama-sama bisa menghasilkan keunggulan bersaing yang akuisisi. Yang kedua ada decline atau revitalization, di mana organisasi mengalami penurunan karena berbagai masalah, termasuk rendahnya kepercayaan dan inovasi dan tingginya level konflik, sehingga dibutuhkan sisi yang sebaliknya, seperti menciptakan komunikasi yang terbuka dan mendorong inovasi yang kreatif untuk meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi. Teknik pengembangan organisasi dapat berkontribusi besar pada revitalisasi budaya dengan mengelola konflik, membina komitmen, dan memfasilitasi komunikasi. Yang ketiga ada manajemen konflik, yaitu langkah yang diambil oleh pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Konflik yang muncul di organisasi ini biasanya disebabkan karena komunikasi yang kurang baik. Konflik tidak selalu merugikan, tetapi juga dapat menguntungkan dalam jangka yang panjang. Konflik dapat mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi. Konflik dapat merubah perilaku dan dapat menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik atas kesalahannya. Kesadaran mampu meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada organization development activity. Yang pertama itu ada team bonding. Intervensi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana konsultasi proses. Pengembangan tim membantu anggota kelompok mendiagnosis proses kelompok dan memecahkan masalah. Yang kedua ada survei feedback, yaitu sebuah program intervensi di mana melakukan pengumpulan informasi tentang organisasi lalu memberikannya kepada manajer atau anggota agar mereka dapat berpikir dan memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga ada large group intervention. Intervensi ini melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pertemuan besar untuk memperjelas nilai-nilai yang dianggap penting.
mengembangkan cara kerja baru, menyampaikan visi misi berorganisasi, atau untuk memecahkan masalah-masalah organisasi. Baik, demikian presentasi dari kami dengan materi Managing Change. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan dalam pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.